terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi yang baru-baru kita laksanakan bersama dengan JPU, bersama dengan instansi terkait, Densus, Bakum, Bapas, ada 35 adegan. 35. Terus kemudian dengan adanya rekonstruksi yang kita laksanakan ini, kami dari penyidik Polrestabes Makassar segera berkoordinasi dengan JPU dan akan mengirim berkas perkaranya untuk dipelajari oleh JPU paling lambat besok kami akan kita kirim. Setelah itu kami akan koordinasi dengan JPU selanjutnya untuk penanganan lanjutnya untuk diteliti karena ini pelakunya ada dua, satu dewasa, satu anak-anak, sehingga dalam penanganan perkaranya kami split yang pelaku dewasa tersendiri berkasnya, kemudian pelaku anak tersendiri berkasnya, dan yang paling utama di sini adalah anak karena harus didampingi oleh lembaga peradilan anak. Ada fakta-fakta baru mungkin? Fakta-fakta baru sampai saat ini masih sama pada saat kita rilis kembali bahwa yang kita khawatirkan selama ini jangan sampai ada indikasi atau penjualan organ tubuh yang ada di Makassar, itu tidak ada. Kita sudah lihat sama-sama tadi pada saat kita rekonstruksi, pada saat korban selesai dieksekusi oleh kedua pelaku di rumah Adrian di Jalan Batu Raya, korban utuh dibuang ke daerah regulasi Nipa-Nipa di Moncongloe. Dan selama ini ada yang menyampaikan bahwa korban sudah sempat dibedah sehingga diambil organnya, itu tidak ada. Jadi fakta baru, terus kemudian yang adanya perdagangan organ tubuh itu tidak ada. Ini inisiatif korban tersangka sendiri, saudara Adrian, yang punya inisiatif dari 1 tahun yang lalu. Jadi tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada tempat yang untuk dia mau jual, sebagaimana yang dia berikan atau keterangan dia berikan kepada kami. Kalau 1 tahun yang lalu kapan itu? Sejak kapan ini Jadi perencanaan? perencanaan ini sejak Desember 2022. Saudara Adrian merencanakan, dan kemarin pada saat tanggal 8 Januari kemarin baru tercapai dia punya niat atau dia punya tujuan. Kemudian hasil psikiater dari ahli Bayangkara juga menyampaikan bahwa kedua tersangka tidak ada kelainan kejiwaan.